Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan level 3 strategi manajemen. Next. Ini adalah company profile dari Tokopedia dan JDID. Next. Ini adalah company profile dari PT Indofood Sukses Makmur dan PT Sayap Mas Utama. Next. Kontak dan sosial media dari Tokopedia dan JDID. Next. Kontak dan sosial media dari PT Indofood dan Wings Group. Next. Ini adalah struktur organisasi dan budaya kerja. Seperti Tokopedia menampilkan budaya kerja kolaboratif dengan nilai-nilai inti seperti integrity, collaboration, growth mindset. JDID memiliki sistem logistik internal yang menjadi keunggulan kompetitifnya. Next. Ini adalah struktur organisasi dan budaya kerja dari PT Indofood dan Sayap Mas Utama. Next. Oke, lalu data historis perusahaan bisa di next. Nah, yang pertama ada Tokopedia, jenis usahanya sendiri marketplace, jasanya ada pay letter, Tokopedia Mas, pulsa dan tagihan dan juga transportasi. Lalu untuk produknya sendiri ada elektronik, fashion, kecantikan, daily use dan makanan. Next. Untuk JDID sendiri retail e-commerce, lalu jasanya ada express, finance, layanan purna jual dan juga promosi dan loyalty program. Untuk produknya sendiri elektronik, fashion, kesehatan, ibu dan anak. Next. Lalu untuk PT Indofood Sukses Makmur, jasanya sendiri ada distribusi dan logistik, pengelolaan agribisnis, ekspor produk makanan, program kemitraan dengan petani. Lalu produknya beberapanya ada makanan instan, produk susu dan minuman, ada bumbu dan penyedap dan juga ada makanan ringan. Next. Lalu ada PT Sayap Mas Utama atau Wings Group, jasanya sendiri ada distribusi, produksi OEM, ekspor produk, dan juga kemitraan perdagangan internasional. Lalu untuk produknya sendiri ada produk kebersihan rumah tangga, perawatan pribadi, produk makanan dan minuman, dan juga produk baby care. Next. Lalu untuk segmenting dari Tokopedia sendiri, yang pertama ada usia itu 18-45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatannya menengah ke bawah, lalu pekerjaannya mahasiswa, pekerja kantoran dan juga ibu rumah tangga. Untuk geografisnya sendiri, wilayah utamanya seluruh Indonesia, terutama di kota besar. Cakupannya sendiri nasional dengan jangkauan pengiriman ke seluruh daerah. Lalu untuk psikografis, gaya hidupnya sendiri modern, praktis, dan digital. Lalu nilai dan keinginannya mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan juga keamanan dalam berbelanja. Motivasinya sendiri ingin menemukan berbagai produk dalam satu platform. Lalu untuk perilakunya sendiri, manfaat yang dicari kemudahan belanja, keamanan transaksi dan promo. Lalu tingkat penggunaannya tinggi. Lalu loyalitasnya cukup tinggi, terutama Oke, bisa next. Untuk JDID sendiri demografisnya usia 20-45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatannya menengah ke atas, pekerjaannya profesional muda, pekerja kantoran dan konsumen yang peduli akan kualitas. Lalu geografisnya sendiri adalah kota-kota besar di Indonesia. Cakupannya sendiri nasional dengan fokus awal pada kota besar. Lalu psikografisnya sendiri gaya hidupnya modern dan peduli akan kualitas, nilai dan keinginannya keaslian produk, lalu motivasinya mencari jaminan produk resmi. Lalu untuk perilakunya sendiri, manfaat yang dicari produk 100% original, lalu tingkat penggunaannya menengah digunakan untuk mencari produk elektronik dan berbagai macam lainnya. Lalu loyalitasnya sendiri tinggi pada pelanggan yang fokus pada kualitas. Next. Untuk PT Indofood sendiri demografis
usia anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, pendapatannya menengah ke bawah, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, pekerjaannya pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Untuk geografisnya sendiri seluruh Indonesia. Untuk gaya hidupnya sendiri, masyarakat yang membutuhkan makanan cepat, praktis, dan terjangkau. Kepribadiannya konsumen yang memilih produk berdasarkan rasa. Lalu untuk perilakunya sendiri, manfaat yang dicari kepraktisan, harga murah, dan juga rasa yang beragam. Loyalitasnya tinggi terhadap merek seperti Indomie, Bimoli, dan juga Citato. Lalu frekuensi penggunaannya digunakan secara rutin untuk konsumsi harian. Next. Lalu untuk PT Sayap Mas Utama, usianya anak-anak, remaja, dewasa hingga keluarga. Lalu pendapatannya kelas menengah ke bawah, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, pekerjaannya keluarga rumah tangga, pekerja, mahasiswa hingga pelaku usaha laundry. Lalu untuk geografisnya sendiri, untuk seluruh Indonesia. Psikografisnya gaya hidup konsumen yang menginginkan produk rumah tangga yang praktis, ekonomis, dan juga berkualitas. Untuk nilai dan keinginannya, konsumen yang sensitif terhadap harga namun mencari kualitas. Lalu perilakunya sendiri, manfaat yang dicari kebersihan, lalu keharuman pakaian, rasa makanan. Lalu untuk status penggunaannya sendiri, untuk rumah tangga, usaha kecil, laundry, warung, dan juga retailer. Loyalitasnya sendiri tinggi terhadap produk seperti Soklin, Daya, dan juga Gift. Next. Oke, untuk targeting dan positioningnya, targeting dari Tokopedia sendiri UMKM dan penjual kecil, dan juga pembeli digital aktif. Positioningnya pemerataan ekonomi digital, kemudian bertransaksi, dan juga dukungan terhadap pelaku usaha lokal. Lalu JDID sendiri targetingnya menargetkan konsumen yang mengutamakan kualitas. Lalu positioningnya sendiri memposisikan diri sebagai e-commerce premium yang menekankan kualitas. Next. Untuk targeting dari Indofood, menyasar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu fokusnya pada konsumen dengan gaya hidup praktis yang membutuhkan makanan cepat saji. Positioningnya sendiri menempatkan diri sebagai perusahaan makanan terintegrasi. Lalu untuk PT Sayap Mas Utama atau Wings Group, targetingnya sendiri menyasar ke keluarga Indonesia dari kalangan menengah ke bawah. Lalu fokusnya pada konsumen yang membutuhkan produk rumah tangga dan juga personal care. Positioningnya sendiri memposisikan diri sebagai produsen kebutuhan rumah tangga dan personal care. Next. Untuk media pemasaran sendiri yang dilakukan oleh Tokopedia itu ada online melalui sosial media, lalu Google Ads, dan juga kolaborasi, dan juga mengirimkan promo lewat email. Lalu untuk promo offline-nya itu melakukan sponsor acara musik, festival, dan lainnya, menggunakan iklan TV, radio, dan juga billboard. Untuk JDID sendiri, online-nya dilakukan di sosial media menggunakan Google Ads dan juga melakukan kolaborasi, mengadakan flash sale juga. Lalu untuk offline-nya mengikuti pameran dan juga festival belanja dengan booth promosi. Next. Untuk PT Indofood, media online-nya itu sosial media, website resmi, e-commerce, dan juga digital ads. Lalu offline-nya sendiri iklan TV, billboard, sampling produk, dan juga event. Untuk PT Sayap Mas Utama, online-nya sendiri media sosial, e-commerce, dan juga digital ads. Untuk offline-nya sendiri iklan TV, billboard, sampling, dan juga promosi toko. Next. Tempat penjualan dan distribusi produk dari Tokopedia sendiri itu ada website resmi dan juga aplikasi. Lalu sistem distribusinya itu distribusi langsung dari masing-masing penjual. Kalau JDID itu tempat penjualannya website resmi dan juga aplikasi, dan juga ada JD Hub dan juga JDID. Lalu sistem distribusinya itu dari gudang ke JD Express lalu ke pembeli. Next. Untuk PT Indofood sendiri tempat penjualannya ada offline store, e-commerce, dan juga export market. Lalu sistem distribusinya dari pabrik, distributor besar, ke agen, lalu ke toko modern dan juga tradisional. Untuk PT Sayap Mas Utama sendiri penjualannya offline store dan juga e-commerce, lalu sistem distribusinya dari pabrik, distributor resmi, agen, lalu
retail modern, dan juga tradisional. Next. Untuk sumber daya manusianya sendiri, Tokopedia memiliki SDM yang cukup besar dan juga beragam, memiliki budaya internal yang aktif dikelola. Lalu untuk JDID sendiri, meski sebelumnya memiliki tim yang relatif kecil, namun fokus SDM diarahkan ke kualitas dan juga operasional logistik. Next. Untuk PT Indofood sendiri, SDM Indofood berjumlah besar dan juga tersebar secara nasional. Kalau PT untuk Wings Group, SDM Wings sendiri didominasi oleh tenaga operasional dan juga distribusi yang solid. Next. Oke, untuk aset lainnya, beberapanya dari Tokopedia itu ada bagian dari Goto Group, lalu aset tetapnya ada komputer dan DI, furniture, dan juga ada aset Haguna yaitu bangunan, kendaraan, dan juga media iklan. Untuk CDID sendiri itu memiliki kurang lebih 13 gudang, lalu memiliki gudang dan juga armada logistik, sedangkan aset tak berwujudnya memiliki brand yaitu 100% original. Next. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ada jaringan pabrik besar, lalu ada gudang penyimpanan dan juga armada logistik internal. Untuk PT Sayap Mas Utama sendiri ada pabrik besar, gudang di berbagai wilayah, dan juga armada logistik. Next. Lalu untuk tren penjualannya sendiri dari Tokopedia itu mengalami pertumbuhan transaksi penjual dan juga ekspansi wilayah. Untuk JDID sendiri berhenti beroperasi sebagai e-commerce consumer di Indonesia. Next. Untuk PT Indofood sendiri penjualan netonya meningkat menjadi 115,79 triliun pada tahun 2024 dan juga 111,70 triliun pada tahun sebelumnya. Untuk PT Sayap Mas Utama memiliki data publik penjualan terbaru terbatas karena angka agregatnya sulit untuk diperoleh. Namun produk Wings tetap populer dan juga memiliki penetrasi yang luas. Next. Untuk kondisi perusahaan sendiri, Tokopedia diakuisisi oleh TikTok Nusantara sekitar 75,1% senilai 840 juta US dollar pada Januari 2024. Jika JDID sendiri tutup operasional e-commerce per 31 Maret 2023. Next. Untuk PT Indofood sendiri salah satu FMCG terbesar di Indonesia, lalu operasinya terintegrasi dari hulu ke hilir. Next. Untuk Wings Group termasuk ke pemain besar FMCG di home care, personal care, dan juga makanan, lalu memiliki distribusi yang sangat luas dan juga menjangkau hingga ke pelosok. Next. Untuk selanjutnya ada analisis internal. Next. Oke, yang pertama yaitu sumber daya. Tokopedia memiliki infrastruktur teknologi kuat berbasis cloud dan lain-lain, didukung modal besar dari investor Goto, akses terhadap jutaan merchant dan pengguna aktif di seluruh Indo. Selanjutnya ada Indofood, jaringan distribusi nasional yang sangat luas, merek kuat dan terkenal, keuangan stabil dan modal besar untuk ekspansi. Selanjutnya ada JDID, memiliki aset fisik seperti gudang, armada, dan lain-lain, fokus pada efisiensi rantai pasok, modal besar namun terbatas setelah penutupan sebagian operasional di Indonesia. Untuk yang terakhir, Wings Group, pabrik terdiversifikasi untuk home care, personal, dan lain-lain, distribusi sangat kuat di pasar tradisional sampai ke pelosok, dan yang terakhir, operasional efisien dengan biaya produksi rendah. Next. Untuk budaya organisasi, Tokopedia, budaya kerja menekankan inovasi, kolaborasi, dan lain-lain. Lingkungan kerja fleksibel dengan nilai-nilai grow together, mendorong kreativitas dan eksperimen dalam pengembangan produk. Jadi ID, budaya kerja disiplin dan beroriental hasil, menekankan efisiensi, ketepatan, dan tanggung jawab. Struktur organisasi lebih hierarkis dibanding Tokopedia. Untuk Indofood, budaya kerja menekankan inovasi, kolaborasi, lingkungan kerja fleksibel dengan nilai grow together, sama seperti Tokped. Dan untuk Wings Group, budaya kerja disiplin dan berorientasi hasil, menekankan efisiensi, ketepatan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, struktur organisasi lebih hierarkis dibanding Tokopedia. Next. Untuk yang manajemen, dikelola oleh manajemen profesional dengan pengalaman di sektor digital, struktur organisasi objektif, fokus pada integrasi strategi bersama ekosistem Goto. Untuk jadi ID, struktur manajemen cenderung top-down, pengambilan keputusan lebih terpusat pada manajemen pusat,
fokus pada efisiensi logistik. Untuk Indofood, direksi terpisah untuk produksi, keuangan, marketing, keputusan strategis berbasis analisis, dan yang terakhir sistem manajemen risiko kuat. Untuk Wings Group, struktur manajemen gabungan profesional dan family business, fleksibilitas tinggi dalam operasi dan sales, keputusan regional bisa cepat disesuaikan dengan kondisi pasar. Next. Untuk pemasaran, strategi pemasaran digital berbasis data dan media sosial, kolaborasi dengan influencer, menonjolkan nilai kemudahan dan inklusivitas bagi seluruh pengguna. Jadi ID menekankan kualitas dan keaslian produk, fokus pada segmen menengah ke atas dengan strategi promosi terbatas. Untuk Indofood, omnichannel, retail modern, warung, e-commerce, promosi kuat di TV digital, inovasinya produk rutin untuk menjaga relevansi pasar. Untuk yang terakhir, Wings Group, eksekusi trade marketing sangat kuat, produksi fungsional dengan kemasan variatif, fokus pada harga terjangkau. Next. Untuk operasional perusahaan, untuk Tokopedia berbasis marketplace, menandakan mitra logistik eksternal, operasional didukung sistem otomatis. Untuk jadi ID, mengoperasikan gudang dan armada logistik sendiri, sistem fulfillment terintegrasi untuk kecepatan penerimaan, lebih banyak biaya operasional karena mengelola rantai pasok langsung. Untuk Indofood, operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, pabrik modern dengan standar keamanan pangan, logistik besar. Untuk Wings Group, operasional efisien dengan pabrik khusus untuk tiap kategori, distribusi agresif ke pasar tradisional, produksi juga fokus pada volume besar. Next. Untuk sumber daya manusia, Tokopedia karyawan dengan kompetensi tinggi di bidang teknologi, mendorong budaya kerja kolaboratif, fokus pada pengembangan talenta digital. Jadi ID, SDM didominasi oleh tenaga logistik, menekankan kedisiplinan dan ketepatan kerja, peluang pengembangan karir lebih terbatas. Untuk Indofood, program pelatihan formal dan peningkatan kompetensi rutin, sistem KPI dan OKR, rekrutmen luas dan standar profesional. Untuk Wings Group, SDM kuat di bidang sales dan distribusi lapangan, pelatihan lebih praktis, karyawan dituntut bergerak cepat dan efisien. Next. Untuk analisis eksternal selanjutnya. Next. Politik, Tokopedia beroperasi di bawah regulasi pemerintah, mendapatkan manfaat dari kebijakan e-commerce, namun tetap harus mematuhi aturan KPPU. Jadi ID terpengaruh kebijakan perdagangan internasional, harus mengikuti aturan bea cukai, risiko politik meningkat karena perubahan regulasi impor. Untuk Indofood terdampak regulasi pangan, impor bahan baku, stabilitas politik berpengaruh pada distribusi nasional. Wix Group terpengaruh aturan bahan kimia rumah tangga, kebijakan UMKM, dan distribusi lokal sangat mempengaruhi penjualan. Next. Untuk ekonomi, Tokopedia pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mendukung peningkatan transaksi online, fokus pada pemberdayaan UMKM, namun sensitif terhadap daya beli masyarakat. Jadi ini menargetkan konsumen menengah ke atas dengan daya beli lebih stabil, biaya operasional lebih tinggi, kompetisi harga dengan marketplace lain menekan margin juga. Indofood kinerja dipengaruhi daya beli masyarakat dan harga bahan baku. Segmen mass market membuat permintaan relatif stabil. Wings Group sangat sensitif terhadap daya beli dan efisiensi biaya penting menjaga margin. Next. Untuk sosial, Tokopedia basis pengguna luas dari berbagai lapisan masyarakat, mendukung inklusivitas melalui program UMKM, menandakan media sosial. Untuk jadi ID, menargetkan konsumen yang mengutamakan kualitas, kurang menjangkau segmen UMKM dan daerah non-perkotaan, aktivitas sosial lebih terbatas. Untuk Indofood, dipengaruhi tren kuliner baru dan preferensi makanan sehat, merek mudah diterima. Wings Group perilaku konsumen terhadap harga murah sangat mendukung produk Wings. Konsumen loyal karena kebutuhan rumah tangga bersifat rutin. Next. Teknologi menggunakan arsitektur microservice dan cloud system, memanfaatkan AI dan machine learning, fokus pada keamanan data dan integrasi digital. Jadi ID menggunakan sistem warehouse management dan order management system, fokus pada otomatisasi, logistik, dan pengendalian inventory, lebih banyak investasi di infrastruktur fisik daripada digital. Indofood mengembangkan teknologi produksi, R&D modern dan untuk menciptakan varian baru. Wix Group digitalisasi sales dan yang terakhir inovasi teknologi difokuskan kepada efisiensi produksi. Next. Lingkungan, Tokopedia berdampak tidak langsung terhadap lingkungan, mulai mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan, masih perlu meningkatkan pelaporan dan pemantauan dampak karbon. Jadi ID memiliki dampak langsung karena operasional gudang. Kedua, mengelola limbah dan konsumsi energi di fasilitas penyimpanan. Dan yang terakhir, perlu meningkatkan penggunaan energi. Untuk Indofood, fokus pada pengurangan limbah dan memegang standar sertifikasi lingkungan. Untuk Wings Group,
pengelolaan limbah, produksi dan pengurangan bahan berbahaya, kampanye produk ramah lingkungan dan ditingkatkan. Next. Untuk legal yang terakhir yaitu Tokopedia terikat dengan regulasi e-commerce, wajib menjaga keamanan data pengguna, mengelola resiko hukum dan merchant pihak ketiga. Untuk JDID terikat dengan regulasi perdagangan impor, harus mematuhi aturan kepabeanan dengan serta keselamatan kerja, resiko hukum berasal dari impor barang dan tanggung jawab produk. Untuk Indofood tunduk pada regulasi pangan BPOM dan lain-lain, produk perusahaan publik sehingga wajib mengikuti regulasi pasar modal. Untuk Wings Group harus mematuhi regulasi keamanan produk pembersih, bahan kimia, dan BPOM. Dan yang terakhir tidak terikat standar pasar modal seperti Indofood. Next. Sekarang masuk di SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Traits. Next. Ini merupakan SWOT dari Tokopedia. Next. Ini merupakan SWOT dari JD.id. Next. Ini merupakan SWOT Indofood. Next. Ini merupakan SWOT dari Wings Group. Next. Sekarang kita masuk di analisis matriks. Yang pertama ada Tokopedia. Next. Ini merupakan analisis matriks IVE dari Tokopedia. Next. Yang kedua ada matriks EFE dari Tokopedia. Next. Selanjutnya analisis matriks dari JD.id. Next. Ini merupakan gambar dari matriks IFE JD.id dengan total skor 2,04. Next. Ini merupakan matriks EFE dari JD.id dengan total skor 1,92. Next. Analisis matriks untuk Indofood. Next. Ini merupakan gambar tabel matriks IFE dari Indofood dengan total hasil 2,81. Next. Ini merupakan hasil matriks IFE Indofood dengan total 2,62. Next. Analisis matriks untuk Wings Group. Next. Ini merupakan gambar matriks IFE Wings Group dengan total skor 2,74. Next. Dan ini merupakan matriks IFE Wings Group dengan total skor 2,79. Next. Selanjutnya kita lanjut ke alternatif strategi Tokopedia. Next. Ini merupakan gambar tabel dari strength weakness, lalu dilanjut dengan SO, WO, threats, ST, dan WT. Next. Selanjutnya ada alternatif strategi dari JD.id. Next. Yang pertama dari strength-nya, ada weakness-nya, opportunities, SO, WO, threats, ST, dan WT-nya. Next. Selanjutnya ada alternatif strategi untuk Indofood. Next. Ini merupakan strength, weakness, opportunities, SO, WO, threats, ST, WT dari Indofood. Next. Selanjutnya yang terakhir untuk alternatif strategi dari Wings Group. Next. Berikut merupakan keseluruhan tabel dari strength, weakness, opportunities, SO, WO, threats, ST, dan WT. Next. Berikut ini merupakan QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Berikut ini merupakan penjelasan dari QSPM, di mana metode ini terbukti efektif di berbagai sektor karena mampu menghasilkan strategi yang terukur dan berkelanjutan. Ini merupakan tabel QSPM dan strategi dari Tokopedia. Oke, ini faktor internalnya dari Tokopedia, tabelnya demikian. Kemudian ini merupakan faktor eksternal QSPM dari Tokopedia. Selanjutnya, alasan pemilihan strategi yang paling tinggi adalah strategi 2, 6,55 yang menjadi prioritas utama karena peningkatan layanan dan penguatan ekosistem fintech. Selanjutnya merupakan tabel QSPM dan strategi dari JDID. Berikut ini merupakan faktor internal QSPM JDID. Di bawah ini merupakan faktor eksternal tabel dari JDID. Alasan pemilihan strategi JDID yang tertinggi yaitu strategi 3, 5,90 karena berfokus pada efisiensi logistik dan adaptasi terhadap tren digital.
Selanjutnya ke tabel KSPM dan strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut ini merupakan faktor internal PT Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya merupakan tabel KSPM faktor eksternal PT Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya merupakan alasan pemilihan strategi Indofood, di mana strategi tertinggi yaitu strategi 3 5,76 dipilih sebagai prioritas karena paling sesuai dengan kekuatan utama Indofood, yaitu distribusi nasional dan akses pasar yang luas. Selanjutnya merupakan tabel KSPM dan strategi PT Sayap Mas Utama Wings Group. Berikut ini merupakan tabel KSPM faktor internal Wings Group. Selanjutnya merupakan tabel KSPM faktor eksternal dari Wings Group. Berikut ini merupakan alasan pilihan strategi Wings, di mana strategi 1 merupakan prioritas utama, yaitu 5,74 karena paling efektif, memanfaatkan kekuatan produk unggulan Wings, serta mendukung ekspansi varian sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya merupakan tabel taktik dan ukuran keberhasilan strategi. Berikut ini merupakan tabel taktik, ukuran, dan target waktu dari Tokopedia. Selanjutnya merupakan tabel taktik, ukuran kinerja, dan target waktu dari JDID. Selanjutnya merupakan tabel ukuran kinerja, taktik, dan target waktu dari PT Indofood Sukses Makmur. Yang terakhir merupakan tabel taktik, ukuran kinerja, dan target waktu dari PT Sayap Mas Utama, yaitu Wings Group. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.